Pemirsa, demo ratusan mahasiswa asal Papua di kawasan Patung Kuda, Jakarta berakhir ricuh. Aksi saling dorong pun terjadi antara polisi dan mahasiswa. Kericuhan terjadi antara polisi dengan sejumlah mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi saling dorong dan tarik tak terhindarkan hingga membuat situasi semakin menegangkan. Meski gagal menuju Istana Negara, namun massa mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang anak di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh ayah kandung dan menguburnya di pekarangan rumah. Keluarga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa ayahnya karena pelaku merupakan anak kesayangan korban. Murtado, pelaku pembunuhan sadis terhadap ayahnya, dikenal sebagai sosok pendiam oleh keluarga dan warga di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Anak bungsu dari 6 bersaudara ini diketahui tinggal seorang diri di rumah bekas peninggalan orang tuanya yang sekaligus jadi lokasi tragedi yang menewaskan Casim, ayahnya. Murtado bahkan menguburkan jasad ayahnya di pekarangan rumah dengan kedalaman 2 meter sejak September lalu. Ismail, kakak pelaku, mengatakan jika sang ayah begitu menyayangi Murtado hingga berulang kali membela adiknya saat bermasalah dengan tetangga. Bahkan di antara anak yang lain, Murtado disekolahkan oleh korban hingga jenjang diploma. Keluarga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa korban secara keji. Ya nggak agak lagi lah. Orang alim, dia baik sama saya, sama orang-orang tega membunuh ayah kandung sendiri. Padahal dia yang disayang sama orang tua. Ya? Iya, padahal sekolah yang tinggi sama bapak saya, sama ibu saya, sama sarjana D3. Sementara ketua RT setempat sempat curiga dengan tidak terlihatnya korban sejak 2 bulan terakhir. Bahkan ketua RT sempat menanyakan kepada pelaku, namun pelaku memastikan jika ayahnya tengah belajar ilmu di luar kota. Nggak ada. Oh, nggak ada. Bapak sendiri sempat mengecek sebagai selaku RT ke sini. Saya juga sering bertemu karena di sini sering bertemu sama Sering bertemu. Murtado, sering ngobrol bareng, ada ngopi bareng. Diketahui usai menghabisi nyawa ayahnya gara-gara warisan, Murtado yang juga berusaha menghabisi nyawa Fatma, kakaknya, dengan cara membekap dan memukulnya dengan balok. Namun upaya tersebut gagal setelah kakak pelaku lainnya, Ismail, mengetahui penganiayaan itu dan segera melarikannya ke rumah sakit. Dari laporan penganiayaan pelaku terhadap kakaknya itulah pembunuhan keji yang dilakukan Murtado terhadap Casim terungkap. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Depok yang gagal dalam pemilihan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat meminta para ketua RW mengembalikan amplop yang ia bagikan. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Pak Faisal sudah mengulangin amplop saya, ya intinya saya mesti ketegasan hari ini, ya. Saya tidak suka orang-orang munafik. Ya. Gagal terpilih menjadi ketua LPM, Tatang Johari mendesak amplop yang ia bagikan untuk dikembalikan. Tatang merupakan satu dari 3 calon ketua LPM di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok. Tatang alias Si Bangor hanya mendapat 2 suara. Padahal ia mengaku sudah memberikan amplop kepada 22 perwakilan RT, RW, dan tokoh agama, masing-masing senilai Rp1 juta. Ya intinya saya mesti ketegasan hari ini, ya. Saya tidak suka orang-orang munafik, ya. Ya, Pak Faisal sudah menyerahkan amplopnya, ya. Untuk RW-RW lain, gitu. Tolong serahkan amplop itu. Kalau tidak, akan saya parani satu persatu rumahnya. Tatang berdalih pemberian uang sebelum pemilihan ketua LPM sudah menjadi budaya yang dilakukan banyak pihak. Apa ya? Karena sudah budaya ya kalau saya pikir-pikir ya. Karena mana ya? Mungkin orang tidak vokal. Ya, saya vokal. Saya dari awal tidak mau seperti itu.
Panitia pemilihan LPM Kelurahan Bedahan menyatakan sudah menggelar pemilihan sesuai prosedur. Panitia rencananya akan memanggil orang-orang yang disebutkan namanya oleh Tatang untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan kini kita sudah tersambung dengan Bapak Tatang Johari, calon ketua LPM in Depok yang gagal terpilih dan menjadi viral di media sosial karena meminta kembali amplop yang sudah diberikan untuk pemilihan. Selamat sore, Pak Tatang. Ya, selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak Baik, Davi. Pak Tatang, dalam video yang viral, Anda mengancam akan mendatangi satu persatu amplop. Apakah Anda sudah melakukan itu, Pak Tatang? Ya, saya sudah melakukan menagih ya kepada orang-orang tersebut yang bersangkutan Pak RW ya, yang notabene pada saat itu beliau berpihak ke saya atau saya mengharapkan beliau seperti itu. Lalu apa yang disampaikan para pihak RW tersebut kepada Anda, Pak Tatang? Ya, sampai saat ini etikat baiknya beliau tidak ada ya. Dan memberi amplop tersebut mengembalikannya dari pihak-pihak yang dipercaya sama beliau. Baik, Pak Tatang, dalam pemilihan ini Anda mengeluarkan uang pengakuan Anda 1 juta begitu kepada 22 orang. Artinya ada 22 juta jika kita akumulasi. Nah, sebenarnya memang dalam pemilihan harus mengeluarkan uang sebanyak itu, Pak Tatang? Ya, begini ya, saya ini mencalonkan sesi kedua atau tahun 2022 di bulan 27 November. 3 tahun yang lalu saya mencalonkan ada 3 kandidat. Ya, saya kandidat pertama dan Rizal Antoni kandidat nomor 2, Pak Martin kandidat nomor 3 pada saat 3 tahun yang lalu. Saya pure tidak ada indikasi apa-apa dan tidak ada indikasi amplop, rokok pun tidak ada, murni. Karena saya memang orang organisasi, itu memang dilarang. Oleh karena itu, saya memang punya 7 item ya, punya program-program swasta, ya 4 program jangka pendek, 3 jangka panjang. Dari awal 3 tahun yang lalu saya uraikan kepada masyarakat, ya betul-betul notabene saya mau ibadah, mau ada perubahan dan betul-betul membangun yang profesional, yang keadilan. Seperti itu. Dan jilid kedua atau 2022 ini saya mencalonkan LPM, ternyata saya mencium ada indikasi-indikasi permainan yang tidak sehat. Ya saya mengikuti, ternyata bukan buah manis, sedang malah buah pahit. Begitu, Bapak ya. Baik, Pak Tatang, kalau 3 tahun lalu Anda maju secara murni tanpa memberikan amplop, mengapa tahun ini Anda melakukan hal tersebut, memberikan amplop yang sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang dilarang? Ya, karena 3 tahun yang lalu saya murni karena itu pada saat itu tatanan pemilihan DPT-nya beda ya. Dulu 3 tahun yang lalu DPT-nya RW membawa 5 suara ya, perwakilan ya, dari RT ya, dari RT membawa 5 suara dan dari RW membawa 3 suara. Di Kelurahan Bedahan ya terdiri dari 16 RW, 81 RT, yaitu 3 tahun lalu. Dan sekarang DPT-nya berubah ya, karena itu tatanan pemerintahan Kota Depok. Ya sekarang DPT-nya RW membawa 2 suara, ditambah tokoh masyarakat 3, baik, Pak Tatang. tokoh pemuda 2, tokoh agama 3, dan tokoh Sri Kandi atau perempuan 3. Baik, Pak Tatang, tadi Anda katakan pada pemilihan kali ini Anda mencium ada upaya yang tidak benar dilakukan oleh kompetitor Anda. Kemudian Anda mengikuti permainan tersebut. Mengapa Anda mengikuti itu? Atau berdasarkan apa tuduhan Anda kepada kompetitor Anda atau lawan Anda juga melakukan hal yang serupa, melakukan bagi-bagi amplop? Apakah Anda punya bukti? Saya tidak menuduh ya, saya tidak menuduh kandidat-kandidat lain. Karena saya mencium selalu di masyarakat lapisan kelurahan, yaitu sudah tidak asing ya. Gitu. Oleh karena itu saya coba secara demokrasi, secara berusukan, saya sudah sebelum final ya 2 bulan yang lalu saya selalu silaturahmi dan saya mencium demokrasi ini yang selalu
bahasanya nih selalu uang-uang. Baik, Pak Tatang, bukankah hak setiap orang untuk memilih siapa saja yang diyakini dalam suatu pemilihan? Atau memang ada perjanjian sebelumnya antara Bapak dengan para RW tersebut, jika menerima uang dari Bapak akan memilih suara Bapak dalam pemilihan ini? Kalau perjanjian tidak ada Ibu ya, karena saya silaturahmi bukan sekali dua kali, berlanjutan gitu. Mungkin kalau bahasa Betawinya itu pelataran dia lebek gitu ya. Karena saya silaturahmi estafet ya, itu bisnya dan bahasa iming-imingnya betul-betul menjanjikan, ya bahasanya angin surga. Dan saya pun mengharapkan suara tersebut ke saya, karena saya harus baik-baik sama beliau, Bu. Baik, terima kasih Pak Tatang Johari, calon Ketua LPM Depok telah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Pemirsa, Barada Eliezer bongkar semua skenario Verdi Sambo di persidangan, dari penembakan hingga cerita pisah rumah Sambo dan Putri. Ainyu Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.